Hai, sekarang lo lagi nyari headset dan headsetnya bisa berubah menjadi headphone serta ini bener-bener fleksibel banget, bisa di PC, bisa di mobile, bisa di Xbox, bisa di PS4 dan juga bisa di Nintendo Switch. So, let me introduce you HS35 Stereo by Corsair. Hai internet, kali ini gue bakal mereview sebuah headset dari Corsair yaitu HS35 Stereo. Ini bener-bener racun parah ya. Dia bisa jadi headset, dia bisa jadi headphone, dia bisa di PC, dia bisa di mobile, dia bisa di PS4, dia bisa di Xbox, bisa di Switch, bisa di mana saja. Dan bahkan gue makainya bisa di VR. Ini bener-bener fleksibel banget, lo bisa dipakai di semua device yang lo punya. Mungkin sekarang nih lo punya apa sekarang ya? Bisa gitu ya, selagi itu ada jack audionya. Tetap mantap ini headset, bisa banget lo pakai apalagi buat main game. Jadi kita langsung aja masuk, ini apa sih Rin gitu ya. Jadi kita bahas aja dari mana dulu, dari kotaknya ya kan. Nah di kotak sendiri kita nggak dapat banyak sekali fitur-fitur si fasilitas-fasilitas yang diberikan, yang ditawarkan oleh headsetnya tidak banyak. Cuman ada tulisan sedikit serta ada technical specification-nya yang bisa lo post sekarang, lo silahkan baca. Nah jadi nggak terlalu banyak nih fitur-fitur yang dijelaskan di kotaknya itu sendiri. So kita langsung aja masuk ke pembahasan si HS35 Stereo ini. Nah kita bakal bahas apa aja yang kita dapetin di kotaknya ini. So kita bakal mendapatkan splitter, yaitu untuk membedakan si mic dan si headsetnya sendiri. Terus selanjutnya kita mendapatkan mic-nya yang detachable, bisa dicopot pasang pada headsetnya. Dan nanti gue bakal bahas in-depth tentang mic-nya doang. Nah selanjutnya kita mendapatkan dua buah tutup pada mic-nya. Nah di headsetnya ini kan ada lubang tuh port buat si mic-nya. Nah bagian mic-nya ini ada tutupnya. Tutupnya itu ada dapat dua dan udah ada logo Corsair-nya. Gue suka banget sih Corsair memberi detail-detail kecil dengan ada logonya. Gue suka banget sih, jadi terlihat premium gitu walaupun cuman tutup doang gitu ya. Gue apresiasi lah dengan detail-detail kecil seperti itu. Terus selanjutnya kita mendapatkan warranty guide dan pastinya terakhir yaitu kita mendapatkan headset itu sendiri. Nah headsetnya ini di kabelnya udah ada cable tie, yaitu buat ngiket-ngiket ya, buat memperpendeknya mungkin ya. Dan juga cable tie-nya ini udah ada logo Corsair-nya ya. Again gue appreciate buat Corsair yang udah ngasih detail kecil. Jadi cukup impress sih si Corsair memberi cable tie dan juga cable tie-nya tuh udah ada logonya. Jadi ya mantap lah pokoknya ini ya. Kalau untuk ketersediaan warnanya si Corsair HS35 ini ada RGB dan karbon, red, green, blue, dan warna ini nih, karbon, warna hitam ya. So perbedaannya itu cuman ada di pads-nya nih, di busanya, serta bedanya itu cuman di kabel. Jadi misalnya merah nih, merah ya bedanya ini merah. Nih, untuk busa-busanya merah serta kabelnya merah. Jadi nggak terlalu banyak perubahan dari warna satu ke warna lainnya. Nah, kalau untuk desainnya ini bener-bener kalem, casual ya. Dia bener-bener mengusung casual dan pengen melihat ini premium tapi kalem gitu, casual. Ya, itulah pokoknya ya. Dengan warna hitam, doff, gelap. Serta ada di kiri dan kanan ada logo Corsair, serta di atasnya ada tulisan Corsair dengan font yang ala-ala Corsair gitu ya. Pokoknya iya seperti itu sih desainnya, balik lagi ke elu. Nah kita bakal bahas untuk build quality si headsetnya ini. Untuk build quality-nya ya, lo bisa denger nih ya, kalau misalnya di bagian kiri dan kanan. Solid ya. Ya bener-bener kayak kedap tapi di atas. Nah ini berbeda nih. Ya agak gimana gitu ya, tapi memang si Corsair sendiri nggak terlalu ngasih ini bener-bener wah parah gitu ya, karena ya dia meminimize budget. Tapi untuk build quality overall ini udah compact, udah solid ya. Kalau compact sih udah solid, jadi nggak ada bagian yang ringkih gitu. Overall kalau untuk looknya dia nggak terlihat murahan, itu tuh poin lebih dari si build quality pada HS35 Stereo ini. Nah, kita bakal bahas tentang beratnya. Beratnya berapa sih Rin? Apakah ini tergolong berat? Apakah ini tergolong ringan? Menurut gue ini tergolong ringan. Tapi kalau lo misalnya menambah si mic-nya, mic itu sekitar 9 gram. Jadi ya tambah ya sekitar 10 lah ya. Jadi itu kalau untuk headsetnya sendiri, dan serta kalau misalnya lo tambah mic itu bener-bener ringan sih. Jadi kalau lo tanya apakah ini berat, apakah ringan, menurut gue ini ringan. Kita bakal bahas langsung aja ke kabelnya. Nah kabelnya ini memiliki 175, ya sekitar 175 cm. Jadi ini cukup panjang dan
sangat ringan, again sangat ringan. Total sepanjang 175 cm itu berada di 20-an gram, 20 berapa gitu ya. Coba lo lihat aja di footage-nya. Iya, sangat ringan sih menurut gue ya. Dan itu by the way beratnya itu udah termasuk si kabel tie-nya dan juga udah termasuk si jack audionya, udah termasuk inputnya gitu loh. Jadi bener-bener ringan. Itu udah total loh 20 graman. Kabelnya ini by the way itu nggak plastik yang kaku. Ini lentur, ini kayak dari bahan karet gitu. Jadi ini lentur banget. So nggak usah khawatir kalau misalnya ini kurang lentur segala macam, ini udah kuat juga. So kalau untuk kabel nggak ada masalah sih. Kita bahas fleksibilitasnya. Fleksibilitasnya udah nggak usah ditanya lagi. Lo bisa di PC, bisa di segala macam ya device yang lo punya selagi ada jack audionya. Udah di mana aja. Gue aja pakai ini di VR loh dan enak banget. Nggak ganggu. Iya, gue karena juga gunain ini keluar juga, gue gunain sambil ngampus juga, dan ya lo bisa lihat footage-nya seperti apa, metode dan simulasi kalau gue gunain. Aduh, pulang kuliah mau ngedit dulu. Taruh HP, kita langsung colok. Ngedit dulu kan. Aduh, ini gimana nih? Ya seperti itu, enak banget, bisa dimanapun dan bisa di kapanpun. Bisa di kapanpun, ya gitu deh pokoknya. Gue susah menjelaskan kata-kata yang cocok untuk headset yang satu ini karena dia bener-bener fleksibel banget. Mic-nya bisa dicopot, bisa dipasang lagi, bisa di mana aja, bisa di PC, bisa di HP. Jadi ini bener-bener racun parah kalau untuk lo bahas konektivitas kemana aja gitu loh. Jadi kalau untuk fleksibilitas pada device yang digunain sih nggak usah ditanyain lagi ya. Overall ini bagus. Kalau lo tipe orang yang kayak gue nih ya, kayak simulasi tadi, efisien banget sih hari-hari lo, bener-bener efisien. Percaya deh. Nah sebelum kita masuk ke kenyamanan, kita bakal bahas tentang fleksibilitas si hardware-nya ini, si headset-nya ini. Fleksibilitas maksud gue tuh dia bisa adjust apa aja sih gitu. Pertama adalah ini di side-nya ini adalah adjustment levelnya gitu ya, kayak tek 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 tek, dan ini cukup kuat. By the way, ini cukup kuat ya. Dan ya kalau misalnya udah gini dan lo nggak bakal kehilangan level lo seberapa gitu, segini ya udah segini aja. Gue nggak pernah kehilangan level karena ini cukup kuat ya untuk memper-adjust lagi, meng-readjust. Itu bener-bener kuat. So ini bagus banget. Terus selanjutnya kita bisa adjust ini ya, dan ini kayak gimana ya, tough gitu ya, tangguh gitu ya. Ini bener-bener tangguh banget. Nah misalnya kayak ini nih, gue kasih contoh sebelah nih ya. Ini sebelah, set, ya udah tuh, nggak berubah lagi tuh, nggak berubah lagi tuh ya. Jadi tangguh. Terus untuk si bagian melingkarnya ini dia kecil banget ya. Lo bisa lihat di footage, dia kecil banget, dikit banget. Jadi dia perubahannya cuma dikit dan nggak terlalu ekstrim perubahan secara perputaran horizontal gitu ya. Dan si busanya ini itu bukan dari leather ya. Si ear cups ini bukan leather, tapi dia dari kayak apa ya, fabric gitu, kayak cushion gitu. Jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu rapet soundstage-nya. Tadinya gue berpikir seperti itu. Setelah saya menggunakan ini ya, walaupun sekarang ini gue nggak ber-AC gitu ya, pakai kipas angin doang, gue rasain kok lumayan panas ya. Ternyata di ear cups-nya ini setengahnya itu ada leathernya gitu ya. Gue kaget loh gitu. Untung gue melihat ini secara detail dan memang Corsair ini menyembunyikan gitu ya. So dengan ear cup seperti ini menghasilkan ya tadi soundstage-nya gue kira sangat luas banget. Jadi kalau ini cukup ya, serta untuk udara keluar masuknya udah nggak terlalu yang gue ekspektasikan, agak adem gitu, enggak juga karena dia emang ada leathernya juga, jadi cukup kedap. Serta ini buat si audio dari luar atau noise dari luar itu cukup kedap, bener-bener kedap, bisa dibandingin sama headset lainnya yang emang bahannya full leather, bisa bersaing lah. Dan kenyamanannya itu berbeda feel-nya, karena biasanya kan kalau feel yang lain itu dari leather, dari apa ya, artificial leather apa sih, kulit buatan gitu. Kalau ini kan emang dari fabric gitu, jadi emang untuk feel kenyamanan itu beda. Nah terus si ear cups-nya ini oval. Nah ini menariknya nih, gue suka banget nih kalau oval, karena kalau oval itu mengikuti bentuk telinga kita secara natural, secara biologisnya kan memang bentuk telinga manusia itu kan lebih oval ya, bukan bulat. Jadi ini pas banget buat telinga gue. Dan telinga gue yang cenderung besar ini, cenderung caplang ini, itu udah masuk aja kok. Jadi kalau misalnya
telinga yang standar atau cenderung lebih kecil, apalagi itu gitu loh. Pastinya udah sangat nyaman banget menggunakan headset yang satu ini. Nah, di headset sendiri udah ada volume wheel-nya serta ada mute button-nya. Jadi kalau misalnya lo lagi Zoom meeting dan juga lagi Discord-an, ini bener-bener sangat berguna buat Anda-Anda semua. Apalagi WFH dan juga sekolah daring ini masih dilanjutkan di 2021 ya. Jadi ini bener-bener apa ya, berfungsi banget sih buat mute-nya dan volume-nya. Kita nggak mesti lagi buat adjust di misalnya pada keyboard atau mungkin di HP ataupun mungkin di konsol yang lo gunain. Jadi bisa aja kita ngaturnya di volume wheel di bagian belakang, dan misalnya tinggal mute, ya mute aja, diklik aja gitu. Susahnya apa sih gitu kan. Jadi ini bener-bener bagus banget sih kalau ditaruh pada headsetnya langsung. Nah, kalau untuk karakteristik suara ini bener-bener totally enak banget, apalagi buat game. Tapi emang yang terasa sangat bassnya tuh nonjol parah, mungkin kayak di bagian high-nya tuh kayak kurang gitu ya. Kalau vokal cowok itu enak banget kedengaran, tapi kalau kayak vokal cewek apalagi di high pitch kayaknya agak kurang sih. Dan kalau untuk game, nggak usah ditanyain lagi ya. Apalagi kalau gua penggunaannya bisa di game-game kompetitif, misalnya kayak Counter Strike, bener-bener gunain yang namanya step. Gua harus tahu stepnya di mana, itu nggak ada problematika, nggak ada permasalahan sih kalau menggunakan headset yang satu ini. Terus kalau misalnya gua gunain di beberapa game yang adventure, game-game yang ada di dungeon segala macem, game-game yang ada banyak scene di mana tempat-tempat dengan lagu, dengan background musik yang bener-bener memanjakan telinga, detailnya masih banget terasa, sangat-sangat terasa. Apalagi lu misalnya nonton anime, nonton drakor, nonton film, misalnya si aktornya lagi di mana gitu, scene-nya misalnya lagi di pantai, masih ada dengar suara-suara kecil, partikel masih kedengaran, detailnya masih terasa. Tapi memang berada di bass itu agak, mungkin bukan hanya agak ya, sangat terasa. Memang ini kan basicnya itu adalah gaming headset. So gue pribadi kalau misalnya gunain ini, selain main game, gue bassnya gue turunin dulu, bener-bener terasa sih. Kalau lo tanya nih tentang denger musik EDM gitu ya, wah mantap sekali bro, sangat-sangat mantap, sangat nendang, bassnya sangat terasa gitu ya. Kalau untuk denger lagu akustik, detailnya masih banget terasa, masih bener-bener kedengeran secara detail, masih kedengeran, clarity-nya masih mantap, dan separasi audionya juga oke. Ya overall sih masih bagus ya menurut gue. Ya memang berada di bassnya aja sih. Jadi kalau misalnya lo pengen nurunin bassnya, silakan coba aja diturunin sedikit pakai equalizer bawaan device yang lo pakai. Dah gitu aja sih kalau untuk karakteristik suara, dan ya overall bagus banget. Dan makhluk satu ini udah terverifikasi oleh Discord, jadi ini udah aman banget lo gunain. Discordan udah lebih dari cukup lah ya. Dan terus silahkan lo denger sendiri kalau lo pengen tahu tentang kualitas mic-nya. Let's go. Cek sound ya, seperti inilah audio dari HS35 Stereo. Dan gimana, ini ada kipas angin juga, dan udah gua set di full, bener-bener mungkin kedengaran atau gimana, silahkan lo cek aja. Tapi untuk gue pribadi nggak ada kedengaran. Maksudnya kalau misalnya gue pakai Discord dan pakai Zoom, ini nggak kedengaran by the way. So seperti inilah audio dari HS35 Stereo. Dan pastinya si mic-nya ini juga sensitif dan gampang banget buat adjust ya, mau dimanapun. Dan ini bener-bener presisi tuh ya. Ini lehernya benar-benar enak banget. Mau dideketin, mau dijauhin, bebas, terserah lo, silakan atur aja seperti apa lo kepengennya. Ini bener-bener enak banget pada si mic-nya. Nah, itu adalah kualitas mic yang telah dihasilkan oleh mic kecil ini ya. Nih, mikrofon sekecil ini sudah menghasilkan audio seperti itu. Kualitas audio seperti itu. Bagi gue pribadi itu clear, dry, kering, gak warm gitu ya. Dan juga sangat jelas, apalagi untuk ngomong, untuk conference itu, apalagi untuk Zoom meeting. Wah, ini udah jelas banget gitu ya. So, kalau untuk mic overall udah bagus banget. Apalagi untuk ngomong. Ini nggak usah ditanyain lagi tentang mic-nya, apalagi udah divalidasi ya, udah diverifikasi langsung sama Discord, jadi nggak usah ditanyain lagi lah ya untuk kualitas audionya. Kalau untuk ngomong sih udah sangat-sangat lebih dari cukup lah ya. Nggak usah ditanya lagi tentang kualitas mic dari HS35 Stereo ini. Oke, untuk kesimpulannya, kalau gue pengen bahas sih, ini bakal lebih panjang lagi karena jujur aja untuk poin-poinnya gue tulis di kertas tuh ya sangat panjang banget, tapi gue mencoba meminimize apa aja yang harus gue highlight di sini. Sangat sulit banget karena ini bener-bener racun parah, headset yang satu ini racun parah. Kalau untuk kekurangan sih bagi gue mungkin terletak di fleksibilitasnya. Kayak misalnya gue pengen nih headsetnya bisa gini, tapi ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalahnya. Itu cuman buat gaya doang sih. Kalau ngampus kayak lebih keren aja gitu ya. Terus kalau gue pribadi sih nggak ada permasalahan sedikit pun dengan headset ini. Overall mantep banget, oke banget, desainnya
cakep. Aduh, ini jujur ini racun banget sih. Gue cuman bilang itu. Terus konektivitas dengan hasil audio yang luar biasa dengan mic seperti itu. Jadi ini untuk barangnya gue review ini sangat-sangat positif, sangat-sangat positif dan sangat-sangat recommended untuk lo, apalagi dengan penggunaan beberapa device yang selalu berpindah-pindah. Ini kalau lo gunain untuk daily kemana-mana, ini overall cukup banget. Terus ya segitu aja. Gue males ini terlalu panjang. Terus watching this video until the end sih ya guys. Dadah. Udah keren banget sih ini. Ya, cakep banget. Dan ya, dadah, see ya guys. Respect. HS35 stereo. Never miss a beat. Wih, gokil ya. Nih, bisa lihat never miss a beat. Oke, mantap segitu aja ya. Ini keren headsetnya nih, racun parah.